Halo guys, selamat sore. Bersama saya Ti Asang di sini di channel YouTube Asang Dayak Kalteng. Sebelum saya menjelaskan atau menyampaikan video saya atau materi video saya di video YouTube ini, saya sebelumnya menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada, terkhusus saudara-saudariku yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga puasanya lancar, puasanya tuntas, full sampai pada berakhirnya, dan semoga ibadah puasanya mendapat ridho dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya melanjutkan video ini, cerita saya ini, terlebih dulu saya memohon kepada saudara-saudariku, sebelum menonton video ini atau sesudah menonton video ini, jangan lupa tenyek atau tekan subscribe, tenyek atau tekan like, tenyek atau tekan loncengnya, komentar juga. Nah, komentarnya yang positif, yang membangun, nanti kena undang-undang ITE ya. Dan bagikan kepada teman-teman, saudara, atau ke siapa saja yang merasa sangat penting terkait dengan informasi dan edukasi ini. Oke guys, kita akan saksikan cuplikan terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, di dalam video ini saya akan kasih cuplikan bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan hal-hal yang positif kepada teman, kepada saudara, dan kepada siapa saja, khususnya masyarakat atau publik yang ada di medsos. Ingat, sudah ada yang mengatur, sudah ada undang-undang yang mengatur terkait dengan ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, nanti akan saya tayangkan juga undang-undangnya dan ada beberapa pasal yang akan saya sampaikan di video saya ini. Oke, jangan berlama-lama, langsung kita saksikan aja cuplikan-cuplikan terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Let's go! Petugas kepolisian Polsek Tanjung Duren menangkap 2 orang perekam dan penyebar berita bohong tentang corona. Keduanya ditangkap tidak jauh dari lokasi perekaman video seorang petugas keamanan yang dikatakan terserang COVID-19 Kamis siang. 2 orang perekam dan penyebar video hoax yang menggambarkan seorang petugas keamanan gedung terserang COVID-19 hanya bisa tertunduk diam saat digiring penyidik Polsek Tanjung Duren. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku hanya ingin memberikan informasi kepada keluarganya masing-masing. Tapi informasi yang diberikan salah. Keduanya jika terbukti bersalah bisa dikenai pidana penjara selama 6 tahun. Polisi mengimbau warga untuk tidak menyebarkan informasi dari sosial media yang belum jelas asal-usul dan kebenarannya. Nah, itu cuplikan video-video yang saya upload, saya ambil ringkas terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang menyebarluaskan informasi tidak benar atau bohong. Bayangkan, maksudnya dia mau canda atau maksudnya dia mau
bikin sensasi, ternyata dia tidak membaca atau tidak mendapat informasi terkait ada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, bagi kita semuanya, bagi yang menonton video ini salah satu peringatan buat kita supaya kita berhati-hati menggunakan medsos. Nah, ini apes juga ini masyarakat Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, apes atau apes. Kalau bahasa Dayaknya itu pahuni. Nah, kalau bahasa Banjarnya kapahunan. Ayo kam, bayangkan seorang pria yang sudah berkeluarga, dia memiliki problem, yaitu kredit macet. Kebetulan dia kredit motor di salah satu leasing, dan yang parahnya lagi hampir setahun motornya itu tidak dibayar atau kreditnya tidak dibayar. Ya jelas aja lah pihak leasing marah, pihak leasing kecewa, mungkin dia juga tidak kooperatif. Nah, si penyebar hoax ini mungkin dalam perjalanan ke rumah temannya atau dia dari rumah temannya mau pulang, tiba-tiba dicegat dan motornya ditarik sama leasing. Entah itu siapa, tidak tahu, yang pasti dari leasing, entah itu debt collector atau apa, ya pasti leasing menarik motornya karena tidak membayar angsurannya selama kurang lebih 1 tahun. Ya, 1 tahun. Nah, yang parahnya si pria ini tadi ketika dia mau menyampaikan alasan kepada istrinya, jadi setelah dia motornya itu ditarik, kan dia pulang mungkin jalan kaki atau naik apa kan, naik gojek atau apa. Jadi bingung mau ngomong apa tentang istrinya, nanti ditanya kan, motor kemana, kata istrinya, mungkin begitu kira-kira ya. Nah, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan dari istrinya, dia langsung menelpon istrinya, lalu memberikan alasan, padahal motornya itu ditarik sama leasing, tapi dia memberikan alasan kepada istrinya bahwa dia dibegal di daerah Lingkar di Kota Palangkaraya, ya. Nah, dia dibegal. Nah, yang lebih parahnya lagi, selain dia dihadang, dia juga diancam sama senjata tajam dan senpi. Nah, yang apesnya lagi, yang pahuninya lagi, yang kapahunannya lagi, selain dia menyampaikan informasi itu ke istrinya, dia juga viralkan ke media sosial bahwa telah terjadi pembegalan, diancam dengan senjata tajam dan senpi. Wah, itu beredar. Liwar. Ayo bayangkan, gara-gara hendak menyampaikan atau mau menyampaikan supaya istrinya tahu atau keluarganya tahu di medsos, pahuni, apes. Nah, setelah dia nelpon istrinya, si pria ini tadi menelpon istrinya, si istri langsung melaporkan perihal tersebut kepada pihak yang berwajib. Nah, yang namanya polisi, karena memang pelayanan dan SOP mereka, karena mereka ingin menjalankan peraturan tentang tugas dan kewajiban polisi sesuai SOP, mereka sigap, mereka langsung berangkat membawa pasukan, entah itu satu kompi atau satu batuan, saya kurang tahu, tetapi yang jelas pihak kepolisian merespon dengan baik. Ini kan pelayanan publik kan, langsunglah mereka berangkat ke TKP. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara, ketika mereka di TKP menemukan sang pria tadi, nah ditanyakan,
Lalu pria tadi menjawab, itu tidak benar, itu dia bohong saja, berbohong kepada istrinya karena dia takut, karena dia malu. Mungkin begitu ya alasannya. Nah, tapi yang menjadi masalah berat ini kena pasalnya itu karena dia menyampaikan informasi tidak benar tadi, menyampaikan informasi bohong tadi ke medsos dengan informasi yang mencekam bahwa dia dibegal, diancam dengan senjata tajam dan sempi. Nah, akhirnya pihak kepolisi, ya namanya juga polisi kan manusia juga, selain mereka melaksanakan SOP ini tidak benar, mereka juga marah. Lalu sesuai aturan juga si pria ini tadi yang menyebarkan informasi tidak benar tadi, yang bohong tadi atau hoax tadi, dibawalah ke kantor polisi terdekat dan dilakukan proses sesuai hukum atau undang-undang yang berlaku. Nah, itu kejadiannya. Selain itu, yang dia tidak pikir panjang, tapi setelah mungkin dia diproses, mungkin dia merasa bersalah atau gimana. Nah, ini kita saksikan tayangan atau video si pria tadi menyampaikan permohonan maafnya atas penyebar luasan informasi atau berita tidak benar, tidak bohong atau hoax ke medsos. Ayo kita saksikan. Let's go. Saya Indra Gunawan. Saya pelaku penyebaran hoax pembegalan di Jalan Jadawasi dengan pistol dan celurit. Faktanya itu tidak terjadi. Sebenarnya motor saya diambil leasing. Dan saya meminta maaf kepada seluruh warga Kalteng. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu ya guys, informasi atau edukasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga informasi atau edukasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita selaku pengguna media sosial yang aktif maupun yang tidak aktif, hati-hatilah untuk menyampaikan informasi atau memberikan sosialisasi masuk tujuan baik, tetapi mungkin karena ada hal yang tidak dipahami dalam menyampaikan informasi, makanya harus berhati-hati menjaga sikap dan perbuatan kita, bukan hanya dalam sosialisasi langsung kepada teman-teman saudara kita, tetapi juga di dalam berinteraksi atau bersosialisasi di media sosial. Nah, untuk itu juga supaya kita paham dan tahu tentang pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik tadi, yaitu menyampaikan berita bohong, menyampaikan tidak benar, kita harus membaca dan memahami dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dibaca, dipahami, dan dilaksanakan. Sekali lagi, kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada, dan khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, terkhusus lagi Kota Palangkaraya, ayo kita memanfaatkan media sosial dengan baik, menyampaikan informasi-informasi baik. Kalau kita punya rasa dendam, rasa marah dengan orang, mending kita blok aja orang tersebut, nggak usah berteman, timbang kita memberikan informasi yang tidak baik, bohong, atau melakukan penghujatan dan sebagainya sehingga merugikan dan merasakan orang itu merasa dirugikan. Hal itu akan berdampak tidak baik bagi kita, maka kita akan kena pasal, yaitu berupa pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pasal
penyampaian informasi tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta atau bohong atau hoax. Nah, sekali lagi, ayo kita sama-sama menjadi peserta medsos yang baik, yang cerdas, yang bijak, supaya kita mampu mengelola informasi yang mau kita sampaikan kepada masyarakat dengan baik pula. Tetap jaga kesehatan, tekun berdoa, dan patuhi protokol kesehatan.